Pernahkah Bapak Ibu merasa saat tidur malam, tiba-tiba seperti tersedak, sulit bernapas, bahkan terbangun dengan dada terasa sesak? Atau mungkin pasangan Bapak Ibu sering mendengkur sangat keras, lalu tiba-tiba terdiam beberapa detik, seperti berhenti bernapas. Dan setelah itu, menarik napas keras seperti orang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Bapak Ibu, itu bukan hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda sleep apnea, gangguan pernapasan saat tidur yang diam-diam bisa mengancam nyawa. Padahal banyak yang menganggap, cuma ngorok biasa, nanti juga hilang. Padahal ngorok yang disertai henti napas bisa bikin otak kekurangan oksigen, jantung bekerja keras, dan tekanan darah melonjak. Inilah penyebab banyak lansia mengalami lemas di pagi hari, sering pusing, jantung berdebar, dan bahkan serangan jantung saat tidur. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya bersama keluarga tercinta. Saya Dr. Kaifan, dokter spesialis geriatri, pendamping kesehatan lansia, yang sudah lebih dari 15 tahun menemani ribuan pasien lansia di seluruh Indonesia untuk kembali tidur nyenyak dan hidup berkualitas. Dan Bapak Ibu sedang menonton channel Informasi Lansia Bahagia, tempat kita belajar tentang kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan di usia emas dengan penuh semangat. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah, bunyikan loncengnya, bel, dan ayo ramaikan kolom komentar, karena saya senang sekali membaca komentar Bapak Ibu satu persatu. Kadang dari cerita Bapak Ibu, saya dapat pelajaran baru tentang hidup. Pak Ibu yang saya hormati, sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur adalah kondisi di mana napas berhenti berulang kali selama tidur. Biasanya berlangsung 5 hingga 30 detik. Bahkan, bisa lebih dari 100 kali dalam satu malam. Bayangkan, tubuh Bapak Ibu seharusnya beristirahat, tapi malah berjuang keras melawan kekurangan oksigen sepanjang malam. Menurut data dari World Health Organization atau WHO dan American Academy of Sleep Medicine, sekitar 20% orang dewasa mengalami sleep apnea, dan resikonya meningkat tajam setelah usia 50 tahun. Khusus di Indonesia, diperkirakan 1 dari 4 lansia mengalami gangguan ini. Tapi, sebagian besar tidak sadar bahwa mereka mengalaminya. Ada 3 jenis sleep apnea, Bapak Ibu. 1. Obstructive sleep apnea atau OSA yang paling sering terjadi. Ini karena jalan napas bagian belakang tersumbat, misalnya karena lidah atau jaringan tenggorokan yang menutup saluran udara saat otot melemas. 2. Central sleep apnea atau CSA. Otak tidak mengirim sinyal yang tepat ke otot pernapasan. 3. Complex sleep apnea, gabungan dari keduanya. Gejala yang sering muncul, menengkor keras dan tidak teratur, sering terbangun malam karena sesak atau tersedak, napas berhenti sesaat lalu mendadak menghirup udara keras, sering ke kamar mandi di malam hari, pagi hari kepala pusing, siang hari ngantuk berat sulit fokus, bahkan gampang marah. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien saya, sebut saja Pak Arman, usia 67 tahun, pensiunan guru matematika. Pak Arman datang ke klinik dengan keluhan aneh, bukan karena sakit, tapi karena istrinya yang tidak bisa tidur. "Dok, suami saya ini ngoroknya keras sekali, kadang berhenti napas, lalu teriak seperti orang kaget. Saya takut, Dok." Awalnya Pak Arman tertawa, menganggap itu hal biasa. Tapi lama-lama, beliau sering terbangun dengan dada berdebar, kepala berat, dan siang hari mudah sekali mengantuk. Bahkan saat membaca koran, beliau sering ketiduran tanpa sadar. Setelah kami lakukan pemeriksaan polisomnografi, alat pemantau tidur, ternyata dalam satu malam, nafas beliau berhenti 56 kali. Itu artinya otak dan jantungnya 56 kali kekurangan oksigen setiap malam. Akibatnya, tekanan darah Pak Arman melonjak, kadar oksigen dalam darah turun drastis,
dan resiko stroke meningkat hampir 3 kali lipat. Yang menyentuh hati saya adalah kalimat dari istrinya. Saya takut suatu malam saya bangun dan beliau sudah tidak bernapas lagi. Cerita ini bukan untuk menakuti Bapak Ibu, tapi untuk menyadarkan kita semua bahwa tidur yang tidak nyenyak bisa membunuh secara perlahan, bukan karena usia, tapi karena tubuh kehilangan oksigen saat tidur. Bapak Ibu, dari sisi medis, sleep apnea punya dampak besar. Jantung bekerja 30% lebih keras setiap kali napas berhenti. Tekanan darah meningkat setiap malam, membuat hipertensi sulit dikendalikan. Risiko stroke dan gagal jantung meningkat hingga 4 kali lipat. Oksigen rendah juga bisa mempercepat penurunan daya ingat dan demensia. Studi dari Harvard Medical School menyebutkan, orang yang mengalami sleep apnea berat punya risiko kematian dini 3 kali lebih tinggi dibanding yang tidur normal. Selain itu, tubuh yang kekurangan oksigen saat tidur akan melepaskan hormon stres bernama kortisol yang menyebabkan gula darah meningkat, berat badan sulit turun, sistem imun melemah, dan mempercepat penuaan sel tubuh. Itu sebabnya banyak lansia yang kelihatan lelah meski tidur lama, ternyata karena tidur mereka tidak berkualitas. Tenang Bapak Ibu, kabar baiknya, sleep apnea bisa diatasi. Berikut langkah-langkah yang terbukti efektif, baik secara medis maupun alami. 1. Turunkan berat badan jika berlebih. Karena jaringan lemak di leher dapat menekan saluran napas saat tidur. 2. Posisi tidur miring ke kiri atau kanan. Jangan terlentang terlalu lama, karena posisi itu membuat lidah menutup saluran udara. 3. Hindari alkohol, rokok, dan obat penenang sebelum tidur, karena bisa melemaskan otot tenggorokan dan memperparah henti napas. 4. Gunakan alat bantu tidur CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Ini alat medis yang memberi tekanan udara lembut agar saluran napas tetap terbuka. 5. Periksa ke dokter spesialis tidur atau THT, karena kadang ada penyebab seperti hidung tersumbat, amandel membesar, atau struktur rahang yang menghalangi napas. 6. Perkuat otot pernapasan alami dengan latihan tiup balon, bernyanyi, atau meniup peluit kecil setiap hari. Kedengarannya sederhana, tapi penelitian dari European Respiratory Journal menunjukkan latihan ini bisa menurunkan keparahan sleep apnea hingga 40%. Jadi, Bapak Ibu, jangan remehkan ngorok yang keras, apalagi jika disertai napas yang berhenti. Itu bisa jadi tanda tubuh kita sedang berjuang setiap malam tanpa kita sadari. Kalau Bapak Ibu merasa sering lelah meski sudah tidur cukup, segera periksa. Jangan tunggu sampai jantung atau otak kita kehabisan oksigen. Ingat ya, tidur itu bukan sekadar istirahat, tapi waktu tubuh memperbaiki diri. Kalau napas terhenti saat tidur, berarti tubuh kehilangan waktu penyembuhannya sendiri. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan tidur yang tenang, napas yang lega, dan hati yang bahagia. Saya Dr. Kaivan dari channel Informasi Lansia Bahagia mengingatkan, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi sehat dan bahagia itu pilihan. Jangan lupa Bapak Ibu, tekan tombol subscribe yang warna merah, bunyikan loncengnya, dan ayo tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi banyak orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan semoga malam ini
tidur Bapak Ibu nyenyak tanpa gangguan napas.